Halo Bolotani, kaum cocoknologi, hobi bercocok tanam dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, penyuluh ganteng, but saat ini not still from the field. Gimana? Masih semangat buat nonton konten pertanian? Jangan malas hanya karena harga cabai mulai turun. Atau mulai males hanya karena janda di dekat sawah udah pindah. Oke, penyuluh ganteng kasih tips untuk Bolotani biar semangat. Silahkan datang tetangga terdekat. Yang penting bukan janda biar gak digerebek Pak RT. Pesan kopi dan password wifi. Sekalian kalau ada Samsu, asal bukan Ciu. Karena saat ini penyuluh ganteng akan membahas dasar-dasar pemupukan bercocok tanam. Agar bercocok tanam kita semakin lihai. Penyuluh ganteng akan membahas tuntas mengenai pH di dalam tanah dan larutan yang sangat berpengaruh pada kondisi bercocok tanam. Ingat pH, pakai P, bukan B. Pesan penyuluh ganteng, jangan lupa gunakan pengaman saat bercocok tanam, minum jamu kuat lelaki biar gak lemes saat penyemprotan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, tanpa basa-basi, kita mulai membahas pH. Jadi nyamankan posisi duduk, nyalakan wifi tetangga, siapkan rokok dan kopi, ambil cari kertas dan ballpoint, tetap pantengin stay focus, and let's start it. Nah, Bolotani, seperti yang ada di judul, kali ini saya akan mengupas tuntas tentang pH. Di dasar-dasar pemupukan yang pertama ini, Bolotani, kenapa saya membahas tentang pH? Kenapa saya mengangkat tema tentang pH, Bolotani? Karena pH sendiri ini adalah salah satu faktor yang pengaruhnya sangat erat dalam pertanian kita. Tetapi sebagian besar Bolotani masih cenderung tidak memahami apa itu pH dan cenderung menganggap remeh tentang pH yang ada di lahan tanaman kita, Bolotani. Sebenarnya apa sih pH itu? pH itu menurut wikipedia.com, pH adalah singkatan dari Power of Hydrogen, Bolotani. pH atau Power of Hydrogen sendiri adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan atau zat, Bolotani. Nah, mudahnya seperti ini, Bolotani. pH ketika kita berbicara tentang pertanian, kita berbicara tentang persawahan, maka bisa diambil kesimpulan bahwa pH adalah keasaman atau kondisi asam yang terjadi pada lahan kita, Bolotani, seperti itu. Bolotani, kenapa saya mengangkat tema tentang pH ini? Seperti yang Bolotani lihat di gambar yang ini, Bolotani, menurut Bolotani ini terjadi kenapa? Nah, ini bukan karena hama ya, Bolotani. Tetapi Bolotani 80% dari dugaan kondisi yang seperti ini disebabkan dari tanah yang asam, Bolotani. Sehingga menyebabkan banyak kerusakan yang terjadi pada lahan pertanian kita, Bolotani. Nah, di dalam lahan pertanian yang cenderung asam, Bolotani, biasanya terjadi tanaman kerdil. Tanaman tidak tumbuh dengan optimal, tidak memberikan anakan yang optimal. Seperti itu, Bolotani. Sehingga, kenapa saya harus mengangkat tentang pH? Itu dia alasannya tadi, Bolotani. Nah, sekarang Bolotani paham kan bahwasanya pH sangat berpengaruh terhadap pertanaman kita, Bolotani. Nah, Bolotani, tadi kan sudah jelas bahwasanya pH itu sangat berpengaruh terhadap pertanaman kita, terhadap lahan pertanian kita. Sekarang akan saya tambahkan bahwa pH benar-benar sangat berpengaruh terhadap pertanaman kita. Silakan Bolotani download tabel di deskripsi. Di situ ada 2 tabel. Di download yang pertama dulu, saya jelaskan tentang yang pertama. Saya tampilkan ini. Jadi di sini ada tabel nutrisi terserap optimal pada pH media tanam. Nah, Bolotani udah lihat tabelnya kan? Nah, di situ saya akan membahas lebih lengkapnya tentang media tanah. Karena untuk media cair atau media larutan, nanti kita akan membahasnya di lain kali ketika kita membahas tentang hidroponik. Di situ nanti akan saya lebih jelas lagi. Namun di sini saya akan lebih menekankan tentang tabel di media tanah. Nah, Bolotani, saya tampilkan lagi. Nah, di sini ini bisa kita lihat ada 3 tabel berwarna. Ada berwarna merah, berwarna putih, dan berwarna biru, Bolotani. Nah, Bolotani, nanti bisa di-download aja, dilihat lagi. Nah, di sini ada 3 warna di dalam tabel tersebut. Ada warna merah, putih, dan biru ya, Bolotani. Di mana di warna merah itu bisa dikatakan unsur hara tersebut tidak terserap. Ataupun jika terserap itu sangat sedikit, Bolotani. Dan di tabel berwarna putih, di situ
kondisi ketika unsur hara tidak terserap secara optimal, dan di warna biru unsur hara terserap secara optimal bolo tani. Mungkin sebagian besar dari bolo tani lebih mengetahui tentang NPK, ada nitrogen, fosfor, dan kalium. Kenapa? Karena biasanya bolo tani akan memberikan 3 unsur ini dalam jumlah banyak terhadap pertanaman. Ya, betul sekali, karena ini adalah 3 unsur makro primer bolo tani. Jadi memang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sangat banyak dibandingkan unsur-unsur yang lain. Tetapi pada kenyataannya bolo tani, apakah pupuk yang selama ini bolo tani berikan kepada tanaman sudah terserap optimalkah? Atau bolo tani hanya membuang-buang uang aja, membayar tenaga kerja dan membeli pupuk dan disebarkan tetapi tidak terserap secara optimal bolo tani? Nah, setelah bolo tani mengetahui itu, setelah bolo tani menonton video ini, bolo tani akan lebih baik lagi dalam memandang tanaman-tanaman yang bolo tani budidayakan, sehingga tidak membuang-buang kos secara percuma bolo tani. Jadi bolo tani nanti bisa memahami ini, bisa memastikan apakah tanah yang bolo tani itu tanami, yang bolo tani budidayakan sudah memiliki pH yang baik, sehingga bisa terserap unsur itu secara optimal bolo tani, terutama di 3 unsur primer. Makro primer ada nitrogen, fosfor, dan kalium. Untuk yang pertama, nitrogen bolo tani. Nitrogen itu biasa kita temukan secara banyak, itu ada di 2 pupuk. Yang pertama di urea, yang kedua di ZA bolo tani. Ayo, apa bedanya ZA dengan urea bolo tani? Nah, kalau di urea itu kandungan nitrogennya sebesar 46%, sedangkan di ZA hanya 21% bolo tani. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah nitrogen yang bolo tani itu berikan sudah terserap optimal? Nanti dicek dulu ya bolo tani. Nah, kita kembali lagi ke tabel penyerapan unsur hara ya bolo tani. Nah, di situ ada unsur nitrogen di yang paling atas. Kenapa? Karena memang nitrogen dibutuhkan dalam jumlah yang sangat banyak ya bolo tani. Nah, di pH 5,0 bolo tani. Bisa bolo tani lihat. Ternyata berwarna merah bolo tani. Bisa dibilang ketika bolo tani memberikan pupuk urea atau ZA, ketika tanah yang bolo tani tanami itu memiliki pH 5,0, bisa dibilang bolo tani hanya buang-buang pupuk, tidak terserap atau terserap dengan jumlah yang sangat sedikit bolo tani. Nah, di 5,1 hingga 5,9 bolo tani, ternyata disitulah mulai terserap, tetapi tidak optimal karena masih berwarna putih. Sedangkan di 6,0 unsur hara nitrogen terserap secara optimal. Nah, di unsur yang kedua dan ketiga, yaitu kalium dan fosfor bolo tani, dia mempunyai karakteristik yang hampir sama atau mirip, karena dia berwarna merah di 5,0 hingga 5,5 bolo tani. Sedangkan di berwarna putih 5,6 hingga 5,9, dan sama dengan nitrogen akan berwarna biru di 6,0 bolo tani. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan apabila kita akan melakukan pemupukan N, P, dan K, kita harus benar-benar melihat dulu pH yang ada di tanah kita bolo tani. Nah, apakah tanah itu sudah 6,0, apakah masih di bawah 5,9 atau pas di 5,9? Nanti bolo tani lihat sendiri, karena ini berhubungan erat dengan yang namanya penyerapan unsur hara yang diserap oleh tanaman bolo tani. Apakah bolo tani mau memutuskan untuk membuang-buang pupuk atau berusaha sedikit lebih keras agar pemupukan lebih optimal bolo tani? Itu ada di tangan bolo tani sekalian. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika kita lepas dari ini, bagaimana cara kita untuk bisa melihat pH yang ada di dalam tanah bolo tani? Nah, saran saya, bolo tani bisa berkunjung ke balai pertanian, bolo tani bisa menghubungi penyuluh pertanian, agar bolo tani bisa mendapatkan akses dengan mudah untuk meminjam atau mendapatkan bantuan pH meter bolo tani. Nah, pH meter sendiri adalah alat untuk menentukan atau mengukur keasaman atau kebasahan, atau bisa dibilang alat untuk mengukur pH bolo tani. Nah, di situ bolo tani bisa meminjam ke penyuluh atau balai pertanian, sehingga bolo tani mengetahui berapa pH yang di dalam pertanaman bolo tani, sehingga bolo tani tidak lagi buang-buang pupuk.
Nah, Bolo Tani, setelah Bolo Tani tadi sudah mengetahui itu, nah, saya memberikan informasi Bolo Tani bahwasanya lahan pertanian di Indonesia itu sebagian besar sudah ada pada kondisi asam loh Bolo Tani. Nah, kenapa sih keasaman itu bisa terjadi Bolo Tani? Bolo Tani, kondisi keasaman itu terjadi karena beberapa faktor Bolo Tani. Bisa terjadi secara alami ataupun karena campur tangan kita ketika melakukan budidaya itu Bolo Tani. Ketika terjadi yang namanya alamiah itu terjadi karena ketika hujan Bolo Tani. Ketika hujan, pencucian unsur hara di dalam tanah itu sangat tinggi sehingga banyak sekali unsur-unsur hara yang larut oleh air. Yang kedua, pH dari air hujan sendiri itu cenderung asam Bolo Tani. Nah, yang kedua Bolo Tani itu terjadi karena adanya kegiatan organisme di dalam tanah Bolo Tani. Itu biasanya terjadi ketika Bolo Tani memasukkan kembali hasil atau limbah pertanian itu ke dalam tanah sehingga terjadi fermentasi Bolo Tani. Nah, fermentasi tersebut apabila belum terselesaikan, maka di situ akan menyebabkan pelepasan kalsium atau Ca Bolo Tani, sehingga kondisi tersebut menyebabkan kalsium yang ada di dalam tanah itu berkurang, seperti itu. Sehingga menyebabkan pH menjadi turun Bolo Tani. Di faktor yang ketiga Bolo Tani, itu adalah kelebihan 3 unsur. Yang pertama adalah Al atau aluminium, yang kedua Mn atau mangan, yang ketiga adalah Fe atau besi Bolo Tani. Ketika ketiga unsur ini sangat tinggi di dalam tanah, maka tanaman kita akan teracuni atau keracunan dari ketiga unsur ini sehingga terjadi kondisi asam Bolo Tani. Faktor yang keempat Bolo Tani yaitu kurangnya unsur kalsium dan unsur magnesium Bolo Tani. Nah, di sini ketika unsur kalsium dan magnesium itu sangat sedikit, maka dipastikan bahwa tanah tersebut asam Bolo Tani. Nah, Bolo Tani, tadi Bolo Tani setelah tahu tentang pH yang ada di lahan pertanian Bolo Tani, maka saya akan memberikan solusi bagaimana untuk meningkatkan pH yang ada di lahan pertanian Bolo Tani. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana meningkatkan dengan menggunakan kapur karbonat Bolo Tani. Apa sih itu kapur karbonat Bolo Tani? Nah, kapur karbonat merupakan kapur yang bukan melalui proses pembakaran ya Bolo Tani, tetapi digiling langsung. Nah, kapur karbonat ini ada 2 macam ya Bolo Tani. Jadi yaitu ada kalsit dan dolomit Bolo Tani. Nah, untuk kalsit sendiri itu mengandung kalsium oksida yaitu sebesar 47% dan kalsium karbonatnya sebesar 85% Bolo Tani. Sementara untuk dolomit Bolo Tani ini mengandung kalsium oksida dan magnesium oksida sebesar 47%. Dan kalsium karbonat serta magnesium karbonatnya sekitar 85% Bolo Tani. Nah, Bolo Tani, tadi kan Bolo Tani udah tahu salah satu penyebab dari menurunnya pH di dalam tanah, yaitu karena kurangnya kalsium dan magnesium. Salah satu solusinya untuk meningkatkan pH tanah kita adalah kita memberikan kapur pertanian. Tadi saya bahas ada 2, yaitu kalsit dan dolomit. Nah, kali ini saya akan membahasnya tentang dolomit Bolo Tani. Kenapa? Karena saya di sini mengambil dari penelitian dari Basuki dan Vega tahun 2019, tepatnya di Jatiroto Jember ya Bolo Tani. Di sini akan saya tampilkan tabel tentang kapur dolomit, yaitu dosis penggunaan kapur dolomit seperti ini Bolo Tani. Bolo Tani bisa download ini ya di link deskripsi, sudah saya sampaikan, sudah saya sertakan linknya ya Bolo Tani. Oke Bolo Tani, jadi di situ dilihat secara sekilas Bolo Tani sudah mengetahui bahwasanya untuk meningkatkan pH itu memiliki kadar yang berbeda-beda atau memiliki dosis yang berbeda-beda Bolo Tani. Nah, dosis di sini mulai dari 0,1 hingga 2 ya. Karena masih terlalu ekstrim apabila memang lahan pertanian kita di bawah 4 Bolo Tani, itu sangat-sangat ekstrim. pH-nya maka sangat-sangat rendah Bolo Tani. Biasanya tidak banyak tanaman yang bisa bertahan pada kondisi-kondisi tersebut Bolo Tani. Biasanya cenderungnya pH itu berada di sekitaran 5,0 hingga 6 Bolo Tani. Nah, seperti ini. Apabila saya contohkan dari tabel tersebut, bisa Bolo Tani hitung. Nah, di sini saya akan mengambil contoh ketika tadi kita melakukan pengetesan atau pengukuran dari pH menggunakan pH meter. Ternyata di situ
pH yang ada di lahan pertanian kita adalah 6,0 Bolo Tani. Sedangkan bisa dilihat di tabel yang pertama tadi tentang penyerapan maksimal unsur hara atau penyerapan optimal unsur hara berada di 6,5 Bolo Tani. Berarti antara 6,0 dan 6,5 memiliki selisih 0,5. Nah, apabila kita lihat lagi di tabel ini, ketika kita mau menaikkan 0,5 Bolo Tani, di sini kita memerlukan dolomit sebanyak 2,08 ton per hektar Bolo Tani. Nah, dari 2,08 ton per hektar itu apabila kita memiliki lahan sampai seluas itu Bolo Tani. Terus apabila Bolo Tani memiliki lahan yang lebih sempit seperti apa? Misalkan hanya memiliki 0,1 atau 1000 meter persegi seperti itu Bolo Tani. Apabila Bolo Tani memiliki lahan 1000 meter persegi, maka kita konversikan lagi. Kita bisa samakan dengan yang 1 hektar tadi. 1 hektar sendiri itu adalah 10.000 meter persegi. Apabila kita memiliki 1000 meter persegi, maka sekitar 10% dari kebutuhan atau dosis yang 1 hektar tadi Bolo Tani. Nah, yang tadi apabila Bolo Tani di situ dalam 1 hektar membutuhkan 2,08 ton, berarti apabila 10% dari itu adalah sekitar 2 kintal. 2 kintal lebih 8 kilo Bolo Tani seperti itu. Jadi mudah untuk kita mengkonversikannya. Jadi apabila memang hanya 1000 meter persegi, kita ambil 10%-nya. Apabila kita memiliki 1500 meter persegi, kita mengambil 15%-nya. Seperti itu Bolo Tani. Mudah kan? Nah, Bolo Tani dari penelitian Basuki dan Vega, tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya cukup mudah untuk meningkatkan pH di dalam tanah kita. Tidak terlalu rumit. Karena sudah jelas berapa dosis yang kita butuhkan. Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit Bolo Tani. Jadi, cukup mudah ketika kita memang mau menaikkan dari 6,0 ke 6,5, yaitu selisih 0,5, kita menambahkan 2,08 ton per hektar seperti itu Bolo Tani. Itu sudah ada hitungannya dan sesuai dengan penelitian dari Basuki dan Vega tahun 2019 itu Bolo Tani. Cukup mudah kan Bolo Tani? Jadi saya sudah sertakan link dari tabel penyerapan unsur haranya, saya sudah sertakan link dari tabel dolomitnya, dosisnya seperti itu. Jadi saya sudah memberikan apa yang saya tahu ke Bolo Tani. Jadi di sini dari kelemahannya ketika kita kekurangan pH, dari fungsi pH, dari penyebab pH itu turun, bagaimana solusinya, hingga bagaimana meningkatkan sudah saya sampaikan di video ini Bolo Tani. Nah, Bolo Tani apabila ada pertanyaan bisa langsung di komen di bawah ya Bolo Tani, apabila ada sanggahan, apabila ada argumen yang berbeda, apabila ada statement saya yang menyalahi aturan bisa langsung di komen di bawah ya Bolo Tani. Jadi bisa di like jika Bolo Tani suka, apabila video ini bermanfaat bisa langsung disebarkan, di share ke orang-orang terdekat dari Bolo Tani, biar ilmu ini tidak hanya ada di Bolo Tani, biar ilmu ini bisa menyebar dengan cepat dan Bolo Tani yang lain di Indonesia bisa mendapatkan video ini dan memberikan pertanian yang lebih baik di Indonesia. Apabila Bolo Tani suka bisa langsung di subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya biar Bolo Tani mendapatkan notifikasi apabila saya posting video terbaru. Seperti itu Bolo Tani, see you.